Kita harus stressing ini di retribusi. Karena penetapan 30% itu adalah angka maksimal yang di Undang-Undang 1 2022. Dan kebanyakan parkir itu memang menetapkan 30%. Saya melihat ini ada perbedaan retribusi baik yang ada di Mega Mall, Mantos maupun yang ada di Jumbo. Jumbo itu satu kali masuk 3.000. Di sana 5.000 sampai 8.000, bahkan pernah ancang-ancang 2 Juli kemarin mau dinaikkan 10 sampai 12.000. Saya sempat foto itu. Ini tidak seragam ini. Nah, makanya saya ingin menambahkan, Ketua Pansus ini penting. Ini selalu jadi polemik di masyarakat. Menambahkan klausul dalam Perda ini untuk menetapkan angka untuk berapa persen itu harus ditetapkan dengan peraturan wali kota, dengan maksud untuk menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang ada. Itu saya pernah usulkan itu kemarin waktu pembahasan. Jangan dibiarkan sepertinya pemerintah dengan peraturan ini membiarkan, oh sudah terserah, yang penting PAD masuk, tanpa berpikir kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dihadapi sekarang. Banyak orang yang mengeluh di pasar-pasar, itu sebenarnya harus kita kaji ulang lagi ini. Di mana sentra-sentra yang memang betul-betul wilayah-wilayah pedagang-pedagang kecil atau orang-orang kecil dan orang-orang besar, itu harus dipertimbangkan, jangan pukul rata 30%. Mohon maaf ya teman-teman, kita tidak selalu berbicara masalah PAD. Saya yakin kalau pemerintah sudah susun ini tidak rugi pemerintah, pasti untung. Tidak ada ruginya, pasti pemerintah untung karena dia sudah hitung-hitung ini undang-undang ini. Dan makanya saya berharap di pansus ini harus tegas ini Pak Hengki. Kita harus tegas penyeragaman untuk pemberlakuan retribusi parkir. Harus seragam, jangan ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000 masuk, keluar 12.000 dan lain-lain. Harus ada keseragaman. Apa beda Jumbo dengan Mantos? Apa beda Jumbo dengan itu? Kalau di Jumbo mungkin pakai ambulans, mungkin kalau di Mantos pakai Mercy, Ibu Lili punya Mercy mungkin. Tentu beda. Ini kan tidak, sama-sama tempat pelayanan umum. Jadi coba kita tegaskan di sini supaya betul-betul kita tidak berpihak saja kepada PAD, tetapi betul-betul kita memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itu yang menjadi keluhan. Pasar misalnya, yang pasar bersehati, 5.000. Mungkin ada kebijakan wali kota, misalnya, lewat Purwako, bahwa jangan sampai standar mengikuti 30%. Makanya mereka berlindung, oh ini sudah sesuai kok dengan undang-undang 30%. Padahal di wilayah-wilayah ini orang-orang bawah kasihan yang masuk. Enggak semua harus pukul rata, saya pikir ini enggak harus semua. Karena orang yang masuk ke Mantos dengan masuk ke pasar bersehati itu berbeda. Enggak semua orang yang mampu. Itu paling banyak ojek-ojek, online dan lain-lain. Jadi coba dipikirkan, makanya kita perlu serius ini untuk membahas Perda ini supaya betul-betul menyentuh hati nurani masyarakat. Bahwa kita di sini berjuang bukan hanya untuk PAD. Bukan hanya untuk PAD, Pak. Sekali lagi, kalau PAD saya sudah menghitung, sudah melihat bahwa ini pasti ada untung. Tidak ada pemerintah bikin undang-undang ini kemudian merugikan pemerintah. Tidak ada. Pasti ada untung. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan ke bawah itu bisa beradaptif dengan kondisi ekonomi sosial daripada masyarakat itu sendiri. Ini mohon dipikirkan, jangan sama rata. Sama dengan tadi saya juga koreksi. Restoran dengan rumah makan, bagaimana orang yang untung ya 3 juta, sewaktu-waktu itu cuma 3 juta kemudian dikenakan pajak dengan peraturan yang masih abu-abu misalnya. Jadi kita pertegas ini, Pak Hengki, kita pertaruhkan di sini, memang kita punya lembaga DPRD. Ya, kita pertaruhkan keberpihakan kita kepada masyarakat. Itu paling penting. Jadi coba kita pikirkan bersama dan kita stressing ini Pak Hengki. Kita cari jalan keluar. Cari jalan keluar karena ini menjadi masalah yang disoroti sekarang ini oleh masyarakat. Coba kalau Pak Hengki dan Pansus ini bisa menelurkan peraturan yang keberpihakan kepada masyarakat, itu enak.
Ya, win-win solution lah kita cari. Jangan kita selalu berpikir PAD, sementara rakyat dicekik terus. Nggak bisa. Kita harus ada kebijakan-kebijakan khusus. Itu yang saya punya maksudkan. Saya punya maksud seperti itu. Coba kita masuk lagi ke relung hati masyarakat, jeritan masyarakat yang mereka alami sekarang ini. Cobalah kita lihat. Jadi kita mohon maaf, hindari dulu ini PAD. Ya sudah, PAD itu sudah pasti ada. Yang penting nggak ada pasal soalnya. Yang pentingnya ada soal yang Pak Hengki bilang. Coba Pak Hengki, saya stressing ya di sini, saya stressing. Betul-betul. Terima kasih. Terima kasih. Saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh saudaraku Dr. Suyanto Yusuf. Memang saya mendukung apa yang disampaikan beliau bahwa harus ada keseragaman tentang ongkos ataupun biaya parkir. Artinya di semua tempat-tempat parkir itu harus ada keseragaman dan kenaikannya juga harus diatur oleh pemerintah. Jangan seenaknya mereka menaikkan parkir tanpa diketahui oleh pemerintah. Saya kira ada aturan itu yang bisa mengatur itu, ada dalam Undang-Undang Otonomisasi Daerah. Kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dibuatkan peraturan wali kota lewat pemerintah daerah mengacu daripada Undang-Undang Otonomisasi Daerah. Seragaman. Itu yang penting. Artinya begini, kan tidak mungkin daerah ini bisa menaikkan itu kalau PRDB-nya tidak baik. Ada kajian-kajian itu pendapatan regional bruto daerah itu berapa, kemampuan daripada masyarakat kan bisa dihitung. Jadi keseragaman itu bisa diatur. Dan selanjutnya untuk parkir-parkir di tepian jalan itu, saya kira ini aturan juga. Ada peraturan wali kota yang mengatur itu supaya bisa ditarik retribusi. Ya, walaupun memang dalam PP 35 ini sudah mengatur secara eksplisit bahwa nantinya kalau tidak menyiapkan fasilitas, yaitu tidak bisa menarik atau tempat parkir tidak bisa menarik retribusi parkir. Tetapi ini seperti Pak Dolfi katakan, ini adalah local wisdom, ya, daerah. Jadi penting kita melihat apa yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah kita. Mengingat kita ini juga adalah daerah sementara dalam membangun untuk kepentingan daripada masyarakat daerah. Nah, untuk itu dari Dinas Pendapatan Daerah lebih kreasi untuk berpikir soal ini. Menyangkut daripada peraturan daerah yang sementara kita bahas hari ini memang berbeda dengan acuannya waktu yang lalu, yaitu Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi. Sudah berbeda. Sekarang namanya perimbangan keuangan daerah, pusat dan daerah, ya. Dia keluar peraturan pemerintah 35 yaitu pajak dan retribusi, situ acuannya, ya. Jadi artinya kita mengidentifikasi dulu mana yang menjadi kewenangan daerah. Kota